Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Nah, kembali lagi dengan pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang persamaan garis lurus. Nah, adik-adik tahu tidak kira-kira apa saja sih yang menjadi contoh penerapan persamaan garis lurus dalam kehidupan sehari-hari? Nah, untuk itu hari ini kita akan membahas tentang penerapan persamaan garis lurus dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja sih contoh-contoh penerapannya? Nah, yang pertama itu ada kemiringan dari menara Pisa. Nah, pernahkah kalian melihat atau mendengar menara Pisa di Italia? Sebuah menara lonceng yang memiliki kemiringan namun tetap berdiri hingga saat ini. Nah, menara Pisa ini didirikan pada abad ke-12. Nah, tahukah kalian bagaimana menentukan sudut kemiringan dari menara Pisa ini? Nah, untuk menentukan kemiringan, kita bisa menggunakan konsep dari persamaan garis lurus dengan membuat koordinat kartesiusnya. Nah, koordinat kartesius ini telah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Nah, koordinat ini sangat berguna untuk kita menggambar persamaan garis lurus nantinya. Kemudian contoh yang kedua adalah kemiringan atap. Nah, dalam konteks arsitektur, persamaan garis lurus dapat digunakan untuk menggambarkan kemiringan atap. Nah, gradien atau kemiringan atap adalah perbandingan perubahan tinggi dengan perubahan horizontal pada garis yang mewakili kemiringan atap. Nah, dalam hal ini, persamaan garis lurus dapat digunakan untuk menggambarkan hubungan antara tinggi atap dan jarak horizontal di sepanjang atap. Nah, dan contoh yang terakhir adalah lintasan jalan atau kemiringan dari suatu jalan. Pernahkah kalian melihat ketika kalian naik mobil, sepeda, atau jenis kendaraan lainnya, pastilah pernah melewati jalan yang mendatar, jalan yang turun, dan jalan yang naik. Jalan yang naik atau turun memiliki kemiringan tertentu yang sudah diperhitungkan, sehingga aman dan nyaman untuk dilewati kendaraan. Nah, dalam konteks persamaan garis lurus ini dapat diterapkan pada kemiringan lintasan jalan. Gradien jalan adalah perubahan ketinggian relatif terhadap jarak horizontal sepanjang jalan. Nah, dalam pemetaan dan perencanaan jalan, persamaan garis lurus dapat digunakan untuk memodelkan kemiringan jalan yang mempengaruhi keselamatan dan keefektifan transportasi. Nah, adik-adik, ketiga contoh tersebut merupakan beberapa contoh manfaat atau penerapan persamaan garis lurus, terutama dalam menghitung kemiringan atau gradien. Selain dari ketiga contoh tersebut, ada salah satu contoh lain dari penerapan persamaan garis lurus, yaitu persamaan garis lurus juga dapat menentukan jarak dan waktu dari kecepatan yang telah diperoleh. Nah, setelah mengetahui beberapa contoh penerapan persamaan garis lurus dalam kehidupan sehari-hari, sekarang mari kita coba perhatikan permasalahan berikut ini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang gradien suatu persamaan garis lurus. Seperti apakah itu? Yuk disimak. Perlu kalian ketahui, dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai tangga di rumah atau gedung bertingkat yang sudah diperhitungkan tingkat kemiringannya, sehingga aman dan nyaman untuk kita naiki. Jika terlalu curam, maka pengguna tangga tentunya akan kesulitan menaiki tangga dan membahayakan keselamatan. Oleh karena itu, kemiringan sangatlah penting diperhitungkan dengan cermat dan teliti demi keamanan dan kenyamanan. Dan, tahukah kalian, saat pesawat lepas landas atau ketika ingin mendarat, pesawat memerlukan kemiringan tertentu agar bisa terbang dan tiba di landasan dengan sempurna. Nah, kemiringan pada garis lurus ini dalam matematika disebut dengan gradien. Tingkat kemiringan ini dapat dihitung dengan cara panjang sumbu vertikal dibagi dengan panjang sumbu horizontal. Setelah menyimak ilustrasi tadi, dapat kita simpulkan
Gradien suatu garis lurus merupakan nilai kemiringan atau kecondongan suatu garis lurus. Gradien disimbolkan dengan M kecil dengan rumus nilai Y dibagi nilai X. Untuk menentukan nilai positif dan negatifnya suatu gradien, agar mudah diingat, kita gunakan formula doa takapo takimi, yang artinya doa. Sama seperti ketika tangan sedang berdoa. Takapo atau tangan kanan positif, yang artinya jika garisnya sama arahnya dengan tangan kanan, maka gradiennya bernilai positif. Takimi atau tangan kiri negatif, yang memiliki arti jika garisnya sama arahnya dengan tangan kiri, maka gradiennya bernilai negatif. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Nah, pada garis ini, berapakah kira-kira gradiennya ya? Pertama-tama, kita hitung panjang nilai Y atau sumbu tegaknya. Berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kotak. Lanjut dengan menghitung panjang nilai X atau sumbu mendatarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kotak. Jangan lupa rumusnya ya. Maka M sama dengan 7/6. Ingat garisnya ke arah kanan, maka takapo, tangan kanan positif, maka gradiennya bernilai positif. Lanjut contoh berikutnya. Perhatikan garis ini. Kita hitung kembali sumbu tegaknya atau nilai Y-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita hitung sumbu X-nya atau sumbu mendatarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kotak. Jangan lupa rumusnya tadi. Maka M sama dengan 5/7. Ingat arah garisnya ke kiri. Maka takimi, tangan kiri negatif. Maka gradien ini bernilai negatif 5/7. Contoh berikutnya. Menentukan gradien garis A. Lihat titiknya ya. Dari sini ke sini. Kita hitung sumbu Y. Berapa kotak? 1, 2, 3, 4. 4 kotak. Yang mendatar 1, 2 kotak. Maka gradien garis A M sama dengan 4 dibagi 2. Jangan lupa arah garisnya ke kiri. Ingat tadi takimi, jika ke kiri negatif, maka M sama dengan negatif 2. Lanjut dengan menghitung gradien garis B. Dari sini ke sini ya. Hitung berapa kotak sumbu tegaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kotak ya. Kemudian sumbu mendatarnya 1, 2, 3 kotak. Sehingga gradien garis B M sama dengan 6 dibagi 3. Jangan lupa arah garisnya ke kanan. Maka ini takapo, tangan kanan positif, maka hasilnya positif ya. M sama dengan 2. Perhatikan garis C. Jika gambarnya seperti ini, ambil saja titik yang sudah jelas. Dari sini ke sini. Kita hitung sumbu tegaknya.
Jadi ini sudah terlihat jelas ya, dari sini ke sini itu berapa kotak? 6. Dan yang sumbu mendatarnya dari sini ke sini ini sebanyak berapa kotak? 6 juga. Maka gradien garis C M sama dengan 6 dibagi 6. Dan jangan lupa arah garisnya ya, arah garisnya ke kanan. Maka takapo bernilai positif. Gradiennya sama dengan positif 1. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan tentang gradien persamaan garis lurus. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.